Keteladanan tokoh dalam teks biografi. Kompetensi dasar 3.15 menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. 4.15 menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran. Melalui teks biografi yang disajikan, peserta didik dapat menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi. Melalui pembacaan teks biografi, peserta didik diharapkan persepsi, perhatikan video yang akan ditayangkan. Hey Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno? Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Kemerdekaan Indonesia yang berhasil membuat para penjajah ketar-ketir karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bersama rakyat Indonesia dan teman-teman seperjuangannya, Soekarno tidak gentar dalam melawan penjajah, walaupun hal tersebut harus membuat dirinya dipenjara beberapa kali serta diasingkan. Ingin tahu bagaimana kisah Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Inilah kisah selengkapnya. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901 di Surabaya. Ia memiliki julukan Putra Sang Fajar karena ia lahir tepat pada saat fajar terbit. Ia tumbuh dalam keluarga yang terbilang miskin pada saat itu. Sehari-hari, ia dan keluarganya hanya makan ubi kayu dan jagung tumbuk. Pada saat lebaran pun, di saat teman-temannya bermain petasan, ia tidak ikut bermain karena tidak mampu untuk membelinya. Di usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita sakit tifus, disentri, dan malaria secara berturut-turut. Sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Orang Jawa percaya bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada tahun 1915 atau saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda di Surabaya bernama HBS atau Hogere Burger School. Ia menjadi satu-satunya orang pribumi di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Hos Cokroaminoto, yang juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman satu kosnya. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalisme Soekarno. Pada usia 20 tahun atau pada tahun 1921, ia mulai berkuliah di THS atau yang kini dikenal sebagai ITB. 5 tahun kemudian, ia akhirnya tamat universitas dengan menyandang gelar Insinyur Sipil. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, ia merumuskan ajaran Marhainisme, yaitu sebuah ajaran ideologi perjuangan yang terbentuk dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Ia juga mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia dengan tujuan yang tidak lain adalah Indonesia Merdeka. Pada usianya yang ke-28 atau pada tahun 1929, ia ditangkap dan dipenjara untuk pertama kalinya di Bancai, Bandung. Setahun kemudian, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin, Bandung. Tanpa menyerah pada keadaan, Soekarno membuat pledoi Indonesia Menggugat. Pada tahun 1931, saat usianya 30 tahun, Soekarno akhirnya bebas dari penjara. Ia mulai menyebarkan risalah mencapai Indonesia Merdeka. 1 tahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia.
atau Partindo. Malangnya pada tahun 1934, Soekarno harus kembali dipenjara dan diasingkan di Pulau Ende, Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942 atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Pada tahun 1945, ia merumuskan Pancasila, UUD, dan Naskah Proklamasi. Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 15 Agustus, ia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu, yang artinya adalah kekosongan kekuasaan. Sehari kemudian, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden RI secara aklamasi dari sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Pada tanggal 30 September 1960, ia membacakan rumusan Pancasila di sidang PBB New York. Ia juga berkesempatan menyampaikan gagasan di depan para pemimpin negara di PBB. Pidatonya yang berjudul To Build the World Anew, yang artinya membangun dunia kembali, dengan durasi sekitar 90 menit itu telah menggembarkan dunia. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian para jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut kini sering kita dengar dengan G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat kala itu untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Di usia 65 tahun, tepatnya tanggal 22 Februari 1967, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Insinyur Soekarno meninggal di usia 69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Insinyur Soekarno atau yang lebih sering kita dengar dengan Bung Karno pernah mengatakan, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Apersepsi. Apa yang dapat diteladani setelah mengetahui kisah hidup Presiden Soekarno dalam video tersebut? Materi, hakikat teks biografi. Aryo pada tahun 2020 menyatakan bahwa teks biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang. Cerita ulang biasanya disajikan secara kronologis, mengikuti urutan waktu. Seperti halnya teks cerita pendek ataupun novel, dalam biografi juga terkandung unsur penokohan, latar, dan alur kejadian. Struktur teks biografi. 1. Orientasi. 2. Kejadian penting. 3. Reorientasi. Struktur biografi. Orientasi.
berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar, pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Kejadian penting berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Reorientasi berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Berikut ditampilkan contoh teks biografi, disajikan sebuah tabel. Bagian kiri merupakan contoh teks biografi, sedangkan sebelah kanan adalah bagian struktur teksnya. Profesor Dr. Insinyur Haji Baharudin Jusuf Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi masyarakat di Indonesia. B.J. Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Sebelumnya, B.J. Habibie menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7. B.J. Habibie dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ratuti Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei tahun 1962 dan dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal. Habibie menjadi yatim piatu sejak sang ayah meninggal dunia pada tanggal 3 September tahun 1950 karena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Di Indonesia, sebelum memasuki dunia politik, Habibie dikenal sebagai seorang profesor dan ilmuwan dalam teknologi aviasi internasional. Saat memasuki dunia politik, Habibie pernah menjadi Menteri Negara Ristek Kepala BPPT selama 20 tahun, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang tentang Partai Politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang Susunan Kedudukan DPR-MPR. Turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan dengan judul Ainun dan Habibie. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang sama. Dikutip dari modul pembelajaran Bahasa Indonesia karya Foy Aryo tahun 2020. Kaidah kebahasaan. 1 kata ganti orang ketiga tunggal. 2 kata kerja tindakan. 3 kata deskriptif. 4 kata kerja pasif. 5 kata kerja mental. 6 kata sambung, kata depan, dan nomina. 7 keterangan waktu, aktivitas, peristiwa, dan tempat. Kaidah kebahasaan dalam teks biografi adalah sebagai berikut. 1. Kata ganti orang ketiga tunggal yakni ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh.
2. Kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh, belajar, membaca, berjalan, melempar. 3. Kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-sifat tokoh. Kata-kata yang dimaksud. Contoh, kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain jenius, rajin, ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif adalah, merupakan. 4. Kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan. Contoh, diberi, ditugaskan, dipilih. Lima. Kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh, memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. 6. Kata sambung, kata depan, dan nomina yang berkenaan urutan dengan waktu. Contoh, sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, pada tanggal, nantinya, selamat, saat itu. Hal ini terkait dengan pola pengembangan teks cerita ulang yang pada umumnya bersifat kronologis. 7. Keterangan waktu, aktivitas, peristiwa, dan tempat dapat diidentifikasikan dalam contoh berikut. Tanggal 12 September tahun 1904 Ajirabas lahir di. Pada zaman penjajahan Jepang Ajirabas bekerja tahun-tahun 1964 sampai tahun 1968 Ajirabas mengabdikan. Penceritaan kembali isi teks biografi. 1. Bacalah kembali teks biografi dan tentukan informasi-informasi penting dalam teks biografi tersebut. 2. Gabungkan informasi-informasi penting tersebut ke dalam bentuk paragraf singkat dan menggunakan kata hubung atau konjungsi yang tepat. 3. Cara penuturan cerita dalam teks biografi dapat dilakukan dengan teknik naratif seutuhnya, dapat pula dengan teknik naratif campuran. 4. Penceritaan kembali teks biografi dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. 5. Ketika menceritakan kembali teks biografi secara lisan harus memperhatikan pelafalan yang jelas dan bahasa yang runtut. Berikut merupakan contoh penceritaan teks biografi dengan pola berbeda, tetapi isi informasinya tetap sama. Pada tabel sebelah kiri adalah bentuk teks asli. Penugasan mandiri. Berdasarkan teks biografi yang akan ditampilkan, kerjakan tugas-tugas berikut. 1. Analisislah struktur teks biografi tersebut. 2. Temukan informasi penting pada setiap paragraf. 3. Temukan kalimat yang menggunakan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dalam teks biografi tersebut. 4. Karakter unggul apa yang dapat diteladani dari tokoh dalam teks biografi tersebut? Jelaskan alasanmu. 5. Ceritakan kembali biografi tersebut dengan bahasamu sendiri. Sapardi Djoko Damono. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono adalah seorang pujangga Indonesia terkemuka, yang dikenal lewat berbagai puisi-puisinya, yang menggunakan kata-kata sederhana, sehingga beberapa di antaranya sangat populer. Sapardi merupakan anak sulung dari pasangan Satyoko dan Sapariah. Satyoko adalah abdi dalam di Keraton Kasunanan, mengikuti jejak kakeknya. Berdasarkan kalender Jawa, ia lahir di bulan Sapar. Hal itu menyebabkan orang tuanya memberinya nama Sapardi. Menurut kepercayaan orang Jawa, orang yang lahir di bulan Sapar kelak akan menjadi sosok yang pemberani dan teguh dalam keyakinan. Awal karir menulis Sapardi dimulai dari bangku sekolah. Saat masih di sekolah menengah, karya-karyanya sudah sering dimuat di majalah. Kesukaannya menulis semakin berkembang ketika dia kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan UGM. Dari kemampuannya di bidang seni, mulai dari menari, bermain gitar, bermain drama, dan sastrawan, tampaknya bidang sastralah yang paling menonjol dimilikinya. Pria yang dijuluki Sajak-Sajak SDD ini tidak hanya menulis puisi, namun juga cerita pendek.
Ia juga menerjemahkan berbagai karya penulis asing, esai, dan sejumlah artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Sapardi juga sedikit menguasai permainan wayang, karena kakeknya selain menjadi abdi dalam juga bekerja sebagai dalang. Penyair yang tersohor namanya di dalam maupun luar negeri ini juga sempat mengajar di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ia juga pernah menjadi dekan di sana dan juga menjadi guru besar serta menjadi redaktur pada majalah Horizon, Basis, dan Kalam. Namun kini ia telah pensiun. Hal lain yang membuat jasanya besar untuk sastra adalah berkat jasanya merintis dan memprakarsai Himpunan Sarjana Kesustraan Indonesia, HISKI. Setiap tahun dewasa ini ada penyelenggaraan seminar dan pertemuan para sarjana sastra yang terhimpun di dalam organisasi tersebut. Sapardi meninggal dunia di usia 80 tahun karena penurusna fungsi organ pada hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan. Jenazah Sapardi Djoko Damono dimakamkan di Taman Pemakaman Giritama, Bogor, pada hari yang sama selepas waktu asar. Terima kasih telah menonton media pembelajaran biografi ini. Berikut adalah sumber pustaka yang digunakan pada media ini.